Bismillahirrahmanirrahim. Qala, masuk kita ke hadis. Beliau sahabat Nabi, beliau periwayat hadis, mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini sahih dalam sahih Imam Al-Bukhari. Salasatun tiga. Kalau salasah tiga, kalau isnani dua, arba'ah empat, kalau lima yang tu nanda tak tahu nak lima tu tak pun tak tahu kan semayang tak ada nak lima rakaat. Salasatun tiga, yu'tuna ajrahum, diberikan mereka ajrahum, pahala mereka, marrataini, dua kali, kata Rasulullah. Dua kali diajarkan kepada orang itu. Tiganya orang yang diberikan pahala kepadanya dua kali. Berarti tanda dalil bahwa pahala itu sesuatu yang ada, bukan tak ada. Ada sebagian qaul mengatakan pahala itu tak ada, katanya. Jadi awak beribadat tu ya cukup untuk sekadar terima kasih kepada Allah. Pahala itu tak ada. Jadi yang dijanjikan pahala itu tak ada, katanya. Ada tu buktinya. Ada pahala. Itu menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang menyelenggarakan jenazah, falahu qirat, kata Rasulullah. Setiap empat daripada fardu kifayah itu falahu qirat. Ikut memandikan jenazah, kita dapat sekirat. Ikut pula kita mensalati jenazah, dapat 2 qirat. Ikut pula kita mengafani jenazah, dapat 3 qirat. Ikut pula kita menguburkan jenazah, dapat 4 qirat. 1 qirat berapa, kecil sahabat kepada Rasulullah? Wa ma huwa qirat ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, kajabalil Uhud, sebesar gunung Uhud. Itu tanda adanya pahala. Bukan tak ada pahala, itu tanda dalil ada pahala. Sebesar gunung Uhud. Ibu-ibu datang ke Madinah, nampak gunung Uhud. Berapa panjang gunung Uhud itu? 7 kilo. Panjang gunung Uhud itu 7 kilometer. Sekali kita memandikan jenazah, dapat kita pahala sebanyak itu. Payah mampirnya loh. Ikut pula kita menghafali jenazah, dapat pula pahala sekadang itu adalah 2. Ikut pula kita mensalatkan jenazah, dapat. Makanya dalam setiap 4 fardu kifayah terhadap jenazah, dan sampai tidak kita lakukan. Ada tak ni kita lakukan walaupun cek? Mungkin awak tak bisa memandikan, mungkin ambil menghafali. Tak bisa menghafali, mungkin bisa mensalatkan. Tak bisa mensalatkan, ambil peluang cek, menguburkan. Ya, menguburkan tu mungkin dengan menolong orang, menyikapnya tadi atau menyangkunya tadi agak 10 atau agak beberapa cangkul gitu kuburkan. Itulah termasuk bagian daripada itu. Makanya falahu qirat. Jadi menurut ahlus sunnah wal jamaah, pahala itu ada. Nah, tidak bisa diingkari bahwa pahala itu ada. Apa contoh lagi? Ketika seorang kata begini, Nabi, man ata masjida fi zulmin fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang datang ke masjid di waktu gelap, maksudnya salat subuh, maka orang itu dalam jaminan Allah. Nah, itu jaminan Allah itu bagian daripada pahala. Apa yang kita cari pahala-pahala, yang pahala ganjaran pahala yang Allah berikan banyak, ganjaran pahala. Man ahya'u bainal isya'i wal maghrib, siapa yang menghidupkan antara maghrib dan isya. Menghidupkan maksud situ mungkin dengan baca Qur'annya, dengan ibadahnya, dengan ta'limnya, maka dia sama dengan orang yang melaksanakan haji. Pahalanya sama dengan pahala haji. Jadi ada pahala itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ujurahum marrataini, ada 3 golongan orang yang Allah berikan dia pahala 2 kali. Mana dia? Pertama, ar-rajulu
takunu lahu ummah amatun fayu'allimuha fayusinu ta'limaha wa yu'addibaha adabaha thumma ya'tikaha fatadzawwajaha. Pertama, orangnya seseorang laki-laki yang memiliki amah. Amah ini budak. Amatun budak artinya. Amah dengan hamzah. Kalau amah itu secara umum. Muhadarah amah, pengajian umum itu muhadarah amah dengan ain. Ini amah bukan dengan ain tapi dengan hamzah. Amatun, amah artinya budak perempuan. Seseorang yang memiliki budak perempuan, fayu'allimaha, kemudian ia didik dia budak tadi. Budak ini mendapatkannya ada dengan beberapa cara. Pertama, mendapatkan budak dengan cara peperangan antara kafir dengan muslim. Dua, dengan cara waris. Ayah kita, mak kita punya budak, meninggal dunia, orang tua kita pindah ke kita budak. Ini waris namanya. Ketiga, bil hibah, pemberian. Ada orang punya budak, dia kena juga awak disedekahkan kepada kita. Itu budak namanya. Nah, itu cara mendapatkan budak. Yang keempat, bil ishtirak, dengan cara jual beli. Nah, dulu di Makkah, Madinah ada pasar budak dulu. Memang budak dijual, dipajang budak tadi. Orang dipajang. Datang awak nak mencari budak, harganya mahal sekali harganya. Karena budak ini untuk dipekerjakan. Nah, empat ini cara mendapatkan budak. Dengan cara peperangan kafir dengan muslim, dengan cara warisan, dengan cara hibah pemberian, kemudian dengan cara jual beli. Maka bab perbudakan tidak ada lagi hari ini. Budak tak ada lagi. Nah, tapi apakah tertutup kemungkinan suatu saat nanti ada perang antara kafir dengan muslim? Perang ini memang perang yang disebabkan bidin, disebabkan karena agama, bukan karena negara. Disebabkan karena din. Beda antara Israel dengan Palestina, itu disebabkan dengan bilad, negara. Ini dengan disebabkan karena din, karena agama. Nah, ada tawanan perang orang kafir tadi, anak mereka, perempuan mereka, dan bahkan laki-laki dari kalangan mereka. Tawanan perang itu sudah dijadikan budak jika tidak ditebus oleh keluarganya. Tapi kalau ada keluarga yang menebus, yang untuk minta dibebaskan dengan membayar jizyah namanya, membayar denda, maka orang tadi tidaklah menjadi seorang budak. Nah begitu. Maka hari ini tak ada budak. Tak ada budak. Ada budak Melayu yang ada ini. Budak yang asli itu tak ada. Dia didik budak tadi, kemudian dia berikan adab kepada budak tadi, fayusinun adabah. Kemudian setelah itu ya'tiquha, dimerdekakan. Luar biasa. Abu Bakar yang punya sifat seperti ini. Punya budak, dididik budak untuk jualan, dididik budak untuk usaha, dididik budak dengan akhlak yang baik. Setelah itu dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, fatadzawwajaha, kemudian dinikahi. Ya, elok dinikahi. Kalau ketika jadi budak, kita nikahi, anak lahir jadi budak, itu masalahnya. Maka ada budak itu budak mudabbar namanya. Ada budak mukatab, ada budak mudabbar, budak umul walad itu. Mul katab, tiga dia pembagian budak. Umul walad adalah amaknya budak, nikahi gitu, budaknya. Fatadzawwaja, dia nikahi, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Dan satu sisi pahalanya memerdekakan budak dapat, yang kedua pahala inyo menikahi orang yang telah dimerdekakan olehnya. Padahal pahala memerdekakan budak itu besar pahalanya, besar sekali. Makanya banyak kifarat-kifarat yang diawali dengan memerdekakan budak. Ada di antaranya kifarat bersumpah. Awak bersumpah awak demi Allah nak ada dan mencilok, demi Allah nak ada dan menengoknya dia kata gitu. Padahal awak menengok
maka kita temakan sumpah. Orang temakan sumpah, kifarat pertama kalinya adalah memerdekakan budak. Merdekakan budak ini sama dengan kifarat zihar. Zihar, orang yang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu kata sang suami kepada istri seperti punggung ibuku. Nah, itu tuh kena kifarat. Talak tak jatuh. Sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i talak tak jatuh. Tapi dalam satu pendapat mazhab yang lain talak jatuh satu. Ketika dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku, maka jatuh talak satu menurut mazhab yang lain. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab kita tak, talak tak jatuh, tapi sang suami kena kifarat. Apa kifaratnya? Sama dengan kifarat sumpah, memerdekakan budak pertama. Budak dah ada, macam mana? Puasalah 3 hari berturut-turut. Nah, itu yang salah satu kifaratnya. Makanya memerdekakan budak itu diletakkan oleh syariat kita, oleh Nabi Muhammad yang pertama. Kenapa? Karena berat memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, barulah pilihan yang kedua, itu namanya bil ikhtiar. Jadi dulu sahabat gampang melakukan kesalahan-kesalahan, karena dandonya gawat memerdekakan budak. Nah, harga budak itu luar biasa dulu. Tak semua orang yang mampu untuk membeli budak. Nah, itu namanya zihar. Banyak kifarat-kifarat yang dendanya pertama kali itu memerdekakan budak. Begitu mahalnya budak tadi. Nah, jadi tak boleh mengatakan anti alayya dhahri ka dhahri ummi, itu namanya kalimat zihar. Zihar dalam satu mazhab mengatakan walaupun dia tak menceraikan tapi talak jatuh. Dalam mazhab Syafi'i tak, talak tak jatuh kecuali dia mengatakan anti alayya talikun, kemudian engkau aku talak, itu baru jatuh talak dengan talak satu. Yang kedua yang mendapatkan 2 pahala lagi, kata baginda Nabi, wa mu'minun min ahli kitab alladhi kana mu'minan thumma amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Yang kedua, wa mu'min min ahli kitab, dan orang mukmin daripada ahli kitab. Ahli kitab ini orang yang beriman mereka dengan salah satu kitab milik mereka. Orang yang beriman dengan Injil, orang yang beriman dengan Zabur, orang yang beriman dengan Taurat. Memang dipakai amalan Taurat, memang dipakai amalan Injil, memang dipakai amalan Zabur. Tapi mereka ini mukminan. Apa maksudnya? Amanah bin Nabi. Mereka yakin dengan yang ada di dalam Injil mereka, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ahli kitab. Dah, lu gini kan? Nah, maka dalam sebagian mazhab mengatakan boleh menikah antara seorang mukmin dengan mukmin ahli kitab. Boleh. Tapi siapa yang ahli kitab? Mereka beriman, beramal dengan kitab, isi kitab mereka, tapi mereka beriman dengan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Nah, adakah ahli kitab itu gini? Tidak ada. Orang-orang kafir itu mana percayanya ke Nabi Muhammad? Tak percaya mereka Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Nah, bahkan mereka pun tidak beramal dengan kitab yang mereka anut. Kemudian kitab mereka pun tidak tahu yang mana yang aslinya. Kalau kita Quran tidak ada berbeda-beda. Quran kita satu saja. Kemanapun pergi, ke puncak dunia manapun pergi, ke ujung negeri manapun pergi, Al-Quran kita tetap ini ada 140 surah, 6.666 ayat, tetap ada. Diawali dengan Al-Fatihah, disudahi dengan An-Nas. Kemanapun kita pergi, Qurannya orang Muslim satu. Berbeda dengan kitab-kitab yang ada hari ini. Injilnya orangku berbeda dengan Injilnya Kristenku. Zaburnya berbeda dengan Zaburku. Tauratnya berbeda dengan Tauratku. Makanya ahli kitab itu tidak ada. Nah, jadi
dalam pandangan syariat fikih boleh seseorang memakan sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu tidak ada. Orang kafir hari ini ahli kitab tidak. Jadi kalau orang kafir yang menyembelih ayam di pasar, awak makan ayam tadi itu, kalau menurut pendapat syariat itu tidak sah. Kalau sembelihan ahli kitab itu sah, tapi yang ahli kitab yang mana? Mereka sekarang yang non muslim itu ahli kitab tidak. Kamu tidak setuju sama orang mengatakan orang-orang kafir itu ahli kitab? Tidak. Kalau mereka boleh ahli kitab, kita boleh nikah dengan mereka. Karena kami muzakarah di MUI, jadi kecek kawan-kawan ustaz yang lain, wah anggap aja ahli kitabku kawan-kawan wak yang non muslim kini itu tidak bisa. Yang ahli kitab itu lah jadi di situ. Mereka beramal dengan kitab mereka, Injil mau amalkan, Zabur amalkan, tapi dia beriman ke Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, utusan Allah, Nabi yang terakhir. Kemudian syarat yang kedua, dia beramal dengan isi kitab ini. Di kitab ini babi haram tak dimakan babi tadi. Di dalam kitab ini bersunnah wajib, dia bersunnah. Di dalam kitabnya riba tak boleh, dia nak makan riba. Memang diamalkannya. Orang alim lah kira-kira yang mengamalkan isi Injil tadi. Kemudian dia beriman ke Nabi Muhammad, maka orang itu ahli kitab. Ulama berpendapat masa yang terakhir itu di kurun yang ke-200 Hijriah. Jadi ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, di zaman itulah Imam Syafi'i meninggal dunia 202, dan mengatakan 204 Hijriah. Di tahun 200 Hijriah itulah habis ahli kitab. Tak ada. Jadi Nabi mengatakan boleh memakan sembelihan ahli kitab yang ikut. Jadi orang-orang kafir sekarang itu bukan ahli kitab. Banyak karena itu kalau makan sembelihan mereka. Jelas di dalam hadis Nabi, apa kata Rasulullah? Baguskanlah sembelihan, kemudian sebutlah nama Allah, Bismillah. Orang tu kira-kira dia baca Bismillah. Nah, enggak. Maka kalau bisa carilah yang pasti sajalah imannya yang menyembelih itu. Odinya murah Ustaz, barang murah juga kurang 5 tipiah. Jadi 5 tipiah beretong enggak ada yang kamu di parahan. Nampak dah kita tu. Nampak muslim nak yang menyembelih muslim, macam muslim. Nah, gitu. Jadi sembelihan ahli kitab sah. Cuma ahli kitab saja. Ahli kitab, kemudian mukmin ini yang boleh sembelihannya dimakan. Tapi ada punya beda dengan kita agama ya, tak sah sembelihannya. Tak sah. Jadi ahli kitab ini tu yang orang-orang kafir gini tu ahli kitab tidak. Maka ahli kitab tu tak ada lagi. Di Mesir itu sangat bagus hubungan antara kafir dengan muslim. Ada kafir Nasrani Nasrani tadi namanya kafir Kipti. Itu Kristen Kiptiah. Itu sangat bagus hubungannya dengan kaum muslim. Hidupnya bertetangga, saling tolong menolong. Bahkan dengan Al-Azhar pun mereka bapaknya itu syekhnya yang paling besar itu pimpinan Kiptiah itu dengan Al-Azhar segan sekali dan merasa agak takut atau apa mereka. Hubungan mereka bagus ini. Tapi masyayikh tetap mengatakan mereka bukan ahli kitab. Dari sisi mana masyayikh mengatakan mereka bukanlah ahli kitab, bukan daripada ahli kitab? Ya disebabkan karena mereka juga tidaklah beramal dengan apa yang ada di dalam Injil mereka. Kalau mereka beramal dengan Injil mereka, ya mereka termasuk bagian daripada ahli kitab. Atau mungkin ada ciri-ciri, cuma kita tak tahu mungkin. Ya, dia seorang non-muslim beriman dengan kitab mereka, kemudian dia beriman juga mengakui Nabi Muhammad, cuma diam-diam dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul. Allahu a'lam. Nah, kata Nabi apa? Seorang mukmin ahli kitab, kemudian yang adalah dia beriman, kemudian dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dirinya ajaran.
Yang ketiga, wal abdul ladzi yuaddi haqqallahi wa yansahu li sayyidihi falahu ajran. Dan begitu juga seorang budak, abdul, hamba sahaya, yang dia menunaikan perintah Allah, kemudian taat kepada tuannya, sayyidnya, maka baginya ada ajran. Ulama mensyarahkan yang ketiga ini dengan beberapa takwilan. Ada takwil, maksud abdun di sana seorang bawahan, anak patuh ke ibu bapa, anak taat kepada Allah, kemudian patuh dia kepada ibu bapaknya, maka anak ini mendapatkan 2 pahala. Macam itu juga al-abd itu dengan makna zaujah, bini. Bini taatnya kepada Allah, hak Allah dilakukannya, kemudian taat dia kepada sang suami, maka baginya 2 pahala. Makanya ibu kau semayang tidak ditinggalkan, patuh ke laki yo, maksudnya jangan apa kecil lagi, maka ibu kau dapat 2 pahala. Nah itu kiaskan ke situ katanya. Al-abdun di situ tu bawahan. Makanya ibu tadi ko inyo masaknya itu dapat pahala. Kalau masak untuk laki, dalam memasaknya masih bisa juga inyo semayang, dalam memasaknya masih bisa inyo berzikir, dalam memasaknya masih bisa inyo puasa. Haqqullah, hak Allah mereka kerjakan, kemudian suami pun dia patuhi, falahu ajran, bagi mereka pahala. Menetap di rumah bekerja sudah pahala. Maka itulah yang kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibat lahal jannah, wajib perempuan itu masuk surga apabila nyampe yang dilakukannya. Pertama sekali ta'at zaujaha, taat dia kepada suami. Kemudian salat dia 5 waktu, puasa dia di bulan Ramadan, wasatratul aurah, ditutupnya auratnya, maka perempuan ini wajib masuk surga. Nabi mengatakan wajib. Wajib dah maksud wajib telah dijamin dan Nabi polis itu masuk surga. Jaminan Nabi. Kalau Nabi yang menjamin tu tidak ada apa-apa tu. Kalau Nabi yang menjamin tu nak kayukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengukir janji. Nak mengukir janji awak siapa bayu siapa tu bindak pula sudah tu. Nah bindak siapa tu dah tu lah bayu pula balik. Itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad orang yang selalu menepati janji, maka kecil Nabi pada situ apabila dia patuh kepada suaminya, kemudian dia laksanakan salat 5 waktu, puasanya di bulan Ramadan, dia tutup auratnya, maka pada situlah wajibnya masuk surga. Lah dijamin ni ibu tu masuk surga. Pun kena payah kena. Dia nak payah yang pertama tadi tu nama masalah. Si kecil lagi lah 10 jauh dia awak. Sampai lagi dah lalu kecil dia tadi nak dia jawab dia dari itu. Ia lihat dia tadi nak ngalainya, dia ujungnya kecil dia. Dan cik tu nampak payah itu. Kalau semayang 5 waktu tu aman. Apa puasa bulan Ramadan aman. Apa boleh menutup aurat aman. Anak pertama tu nampak payah itu. Patuh ke laki tu nampak payah. Apalagi kalau awak merasa santiang pula pada laki, Allah, tidak payah. Apalagi awak lah merasa laki menumpang hidup ke awak. Laki itu cuma menumpang di kakak saja. Kami itu dia kata kalau tidak, kalau keluar dari kakak tu, kalau lagi kalau dah bini muda itu, laki tak kerja oleh bini dah masih aktif, dah masih dinas. Oh bini merasa apa tu? Merasa kare tu. Ada kare-kare nak apa numpang hidupnya, cuma dia makan hati lapar. Awak lagai, mereka bulan dan malam mesti bapak. Nak mode itu nak kena pek seruko tu. Yang pertama tu yang pertama tadi dah. Yang pertama tu kecil Nabi, yang pertama tadi dah. Allah Azza wa Jalla patuh kepada suami. Patuh kepada suami. Bayangkan suami itu perpindahan hak, dari laki kepada suami, daripada ayah kepada suami, perpindahan hak. Anak gaji ayah, dia pindah dari ayah kepemilikannya kepada sang suami. PPKB itulah yang akhir dari ayah ke laki awak.
Aku PKP terserah lah. Jadinya orang elok, jadinya orang yang taat kepada Allah, jadinya apa ini? Wajib patuh. Tak bisa kita tak patuh. Nah, itu dia. Jadi makna abdun di sini dengan makna anak, atau abdun di sini dengan makna istri. Nah, patuh dia kepada Allah, hak Allah dia tunaikan, kemudian wa yansah li sayyidihi, kemudian ia patuh kepada suaminya, patuh kepada ibu bapa, maka bagi dirinya ajrani, pahala. Dalam satu sisi awak semayang, dalam satu sisi lain awak taat kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa, aku kata ibu bapa tidak dapat dua pahala. Aku bagi orang yang masih hidup ibu bapaknya banyak peluang ibadah, banyak peluang pahala yang bisa dia dapatkan. Awak semayang, pulang semayang sehingga ke rumah mak, di doket. Awak pergi ngaji, pulang ngaji sehingga ke rumah ayah, ke rumah mak kalau di doket di situ. Maka oleh kerana itu bahwa ibu bapak kita, suami itu bagian daripada miftah, kunci daripada kunci surga. Maka minta kerelaan, minta keharibaan kepadanya. Fakafaratut ta'amil 'ashra masakin min awsat ma tat'imuna ahlikum wa kiswatuhum aw tahrir raqabah. Jadi kenapa tadi itu ada di sana itu yang tadi kita sebutkan, ada kifarat tadi itu dengan budak, karena budak tadi itu begitu berharga. Maka kalau tak ada budak, itulah dengan puasa. Nah, kalau puasa 3 hari, maka dengan memberi makan 10 orang fakir miskin. Aku kalau orang yang termakan sumpah, tapi elok dan kita bersumpah. Kalau itu geleng dengan Ustaz, bagi makan 10 miskin itu nak apa bersumpah sedang, dan syahadatuz zur, bersaksi dengan saksi yang palsu, bersumpah dengan sumpah yang palsu, itu termasuk orang yang Allah haramkan surga untuknya. Maka jangan sampai bersumpah-sumpah dengan sumpah palsu jangan. Kan makanya kata orang adat kan ada tu, bak ibarat orang yang termakan sumpah tu, bak ibarat pohon kayu gadang, katenya tidak berpucuk, ke bawahnya tidak berurek, di tengah-tengahnya makan pula di kumbang. Itulah juga seorang pandangnya itu sakan tidak namuh jauh, itulah orang itu. Itu rasakan nanti nak mau tak ada keberkahan ketik je lah. Tak ada seketik je tanda-tanda cahaya kebaikan keberkahan itu tak ada. Kalau orang yang tak makan sumpah, hati-hati pak, hati-hati. Jadi ada kawan orang yang sukses dalam usaha, sukses dalam dagang, tapi lama-lama habis usaha, lama-lama habis. Apa masalah tu Ustaz tadi? Kamu tanya apa kira-kira dosa yang pernah di kerajaan? Tak ada banyak dosa yang bodoh kecamu tak bergaul dengan orang gitu. Pernah tak jadi sumpah saksi palsu, sumpah dengan sumpah palsu? Ayo pernah kecilnya. Dia minta tak kawan dulu jadi saksi palsu, aku bersedia Nio menjadi saksi palsu ketika itu, bersumpah jadi muka hakim, yang piti dia kawan tadi 10 juta. Kawan tadi menang, pada kawan tadi salah. Menang kawan tadi, mungkin itu yang menyebabkan engkau hancur dan binasa di dunia. Mungkin tak boleh elakkan. Orang dan adat orang tutup itu dulu namanya. Orang tak makan sumpah tu, ibarat pohon kayu gadang, katanya dapat pucuk, namunya berkat hidup ni dah. Ke bawah tidak ada berurek dah. Tak boleh, tak ada berurek. Tengah-tengah ni gigit lah di kumbang. Apa usaha gagal? Buat ikut nak namu, Mungkin itu salah satu asbab faktor yang membuat kita kepada hal yang seperti itu. Maka oleh kerana itu, anak yang taat kepada ibu bapaknya, anak yang taat kepada Allah dan patuh kepada ibu bapa, maka baginya mendapatkan pahala 2. Begitu juga lah dengan istri, apabila dia patuh kepada suaminya, taat dia kepada Allah dan patuh kepada suami, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka syariat kita pun banyak ganjaran-ganjaran pahala tu banyak. Pahala belum nanti dihapuskan dosa lagi, banyak kebaikan-kebaikan syariat yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyak ya.
Cuma awak le jangan awak berputus asa. Nio nak kita mohon kepada Allah. Nio nak kita meminta kepada Allah. Kalau kita nio minta kepada Allah, Allah akan beri. Kalau nio kita datang kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Jadi walaupun banyak maksiat, peluang-peluang untuk menghapus dosa itu ada lagi. Peluang-peluang untuk menambahkan pahala itu ada lagi. Datang ke masjid, selangkah saja dah dihitung 10 kebaikan, diampuni 10 dosa selangkah. Kalau 10 langkah awak datang ke masjid lah 100 dosa diampuni, 100 pula pahala dicatatkan oleh Allah. Kalau 100 langkah lah berapa tu? 1000. Maka oleh kerana itu ada peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita untuk Allah ampuni dosa. Jadi jangan berputus asa. Dosa dia banyak Ustaz. Kok taubat mana yang kini rasul-rasul tak kata kaca dia dosa dah lalu. Tak apa dah taubat. Walaupun sa'ah, walaupun ada peluang yang Allah berikan kepada kita 1 jam itu taubat kepada Allah. La tay'as min rahmatillah fa innahu kana ghaffara. Allah tu Maha Pengampun. Jadi jangan kita berputus asa. Dan baru ke pensiun kau baru taubat Ustaz. Kok lain kalamu, kok lain kepanjang umurnya mungkin 10 tahun lain. Maksiat dan batang ada sekitar 40 tahun. Taat 10 tahun lain. Tak kemungkin dah Ustaz, tak kemungkin dah. Jadi dia tak ada mereka terserah-serah dan terima serah padanya. Ada salah. Ada tu apa-apa mereka bersungguh. Umur 62 tahun. Tak ada nak pakai cara Hawaii potong je berjalan di kampung. Pakai cara Hawaii. Aku kadang kau bayi ranjang siku begitu. Orang pagi-pagi pergi ke masjid hanya pergi jogging. Aku kadang ke free day ada je apa tadi itu ya. Gaib datang ke tuang ya. Anda bagaimana umur lah 68. Kamu ada berapa? Kamu dah datang pak ke masjid pak. Orang dah datang ke masjid itu orang-orang yang tak ada kerajo tu je. Itu kecil je lah. Orang-orang tak ada kerajo datang ke masjid. Awak pun masih banyak lihat aktivitas kalau kerajaan kecil dia apa itu? Kan orang awak tu mati pak. Ide awak tu nak keselamanya dah. Kita mati kita butuh ampunan Allah. Awak ni besok ketika mati kubur awak lapang apa. Jadi kalau kau taubat dan kini kau tak juga diterima dah Allah dah kecil. Ini langsung memastikan pada itu. Apa lupa? Dalam ramu maksiat. Semayang kadang tidak, puasa tu kadang baru ke pensiun kau baru lah berhenti dari itu kadang semayang kadang ya tak jadi sampai gini ya taubat lah pak. Tak mungkin ada aja dan kecilnya saja tak mungkin. Ada beberapa ada berdua yang mendapat itu nampak yang mau meratan kadang dia apa itulah jadi bersyukurlah untunglah pak Allah gerakkan juga hati kita datang ke masjid. Mungkin nampak dari itu hatinya Allah gerakkan. Ya mungkin dia inilah buruk sangka ke Allah. Boleh buruk sangka ke Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi disebutkan, aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau awak bersangka elok ke Allah Taala, Allah Taala lagi elok. Awak sangka ke Allah Taala, Allah ampuni dosa awak. Jaga awak pagi hari, jaga awak subuh tu, wudu awak, mandi awak, salat gitu. Awak husnuzan ke Allah, ikulah bagian daripada cara merubah dosa dan dulu. Cara merubah kesalahan-kesalahan dulu untuk ketaatan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, Allah beri kita dengan kebaikan. Tapi kalau lah buruk sangka kepada Allah, Allah pun akan memberikan suatu keburukan kepada kita. Jadi nafsunya itu yang tidak ada untuk beribadat, keinginannya itu tidak ada untuk merubah. Maka nafsu kan ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsu ammarah, ada 7 nafsu kata Imam Al-Ghazali sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Nafsu keinginan ini itu untuk kebaikan tidak ada. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ya Allah gerakkan juga hati kita datang ke masjid, duduk di majlis ilmu. Nah, itu bagian daripada kita mengingat kalau banyak dosa itulah salah satu aspek jalan Allah mudah-mudahan ampuni dan maafkan kesalahan kita. Nah, maka nampak nama umur 68 tu masih main golfnya ya. Main golfnya ya. Kalau main golfnya je. Tadi pakai Sarawak